Terima kasih Ketua Sidang dan rekan-rekan anggota sidang. Sebelumnya mohon izin, saya akan memaparkan perencanaan program reintegrasi pembebasan bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Klien atas nama A bin B, perkara perlindungan anak, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini rumusan masalah: 1. Bagaimana tingkat risiko pengulangan tindak pidana klien. 2. Faktor-faktor klien melakukan tindak pidana. 3. Apa yang diterima klien selama menjalani pidana. 4. Bagaimana perubahan perilaku klien setelah menerima pembinaan. 5. Bagaimana kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat dalam program integrasi yang akan dijalani klien. Langsung ke identitas klien. Nama A bin B, tempat tanggal lahir Gorontalo 5 Maret 1985. Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, alamat Desa Telango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo. Pidana perlindungan anak pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lama pidana 7 tahun, denda 60 juta, subsidiar 4 bulan. Tempat pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Gorontalo. Untuk susunan keluarga klien: ayah B, ibu C, penjamin D. Dalam hal ini penjamin istri klien sendiri. Untuk anak klien mempunyai anak 2, laki-laki dan perempuan. Riwayat dan perkembangan hidup klien. Klien terlahir dalam kondisi sehat dan dengan proses persalinan normal di rumah orang tua klien dengan bantuan bidan kampung. Klien merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Pertumbuhan fisik dan psikis baik dan normal. Klien diasuh dengan baik oleh kedua orang tua klien dan diajarkan untuk hidup mandiri. Namun klien kurang mendapatkan pengetahuan tentang agama yang klien anut. Klien memiliki hobi bermain sepak bola. Dalam hal ini klien adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum. Klien sudah memiliki istri, akan tetapi klien mempunyai hubungan dengan wanita lain. Klien seorang perokok aktif dan mengkonsumsi minuman beralkohol, akan tetapi klien tidak pernah menggunakan narkotika. Klien mudah bergaul dan akrab dengan masyarakat di tempat tinggal klien. Kondisi penjamin: nama E. Dalam hal ini istri klien, tempat tanggal lahir Gorontalo 15 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat Desa Telango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo. Penjamin menikah dengan klien pada tahun 2005, tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo, dan dikaruniai 2 orang anak. Hubungan penjamin dan klien terjalin dengan baik, harmonis, serta mendukung pembinaan terhadap klien. Hubungan penjamin dengan keluarga dan masyarakat cukup baik dan tidak pernah ada masalah. Penjamin sendiri tinggal bersama anaknya di rumah pribadi milik klien. Latar belakang tindak pidana yang dilakukan klien: klien tidak mampu mengendalikan nafsunya serta kurangnya pemahaman tentang hukum. Kronologis menurut penuturan klien: pertama,
bertemu dengan korban pada tahun 2014 ketika klien sedang berkumpul bersama teman-temannya di salah satu rumah temannya yang tidak jauh dengan rumah korban. Klien tertarik dengan korban lalu mengajak korban berkenalan. Setelah sekian lama, klien berkenalan dengan korban, mulai terjalin hubungan sebagai pacar dan melakukan hubungan intim setiap ada kesempatan di rumah korban. Pada tahun 2016, korban hamil dan membuat kedua orang tua korban meminta pertanggungjawaban terhadap klien. Akan tetapi klien dikarenakan masih berstatus menikah, klien menolak dan untuk bertanggung jawab, sehingga kedua orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, sehingga klien menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Lemboto dan divonis dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda 60 juta, subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Tanggapan berbagai pihak. Untuk tanggapan klien sendiri, klien mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan serta memiliki tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum. Tanggapan keluarga klien sanggup membantu dan membimbing dan turut mengawasi klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Tanggapan dari masyarakat sendiri mendukung dan siap menerima klien menjalani program pembebasan bersyarat. Untuk tanggapan pemerintah setempat bersedia menerima mengawasi klien dan berharap klien menjadi warga yang baik dan taat. Hasil dari asesmen risiko residivis untuk klien menunjukkan hasil dengan tindak pengulangan rendah dengan nilai 4. Asesmen kebutuhan kriminogenik, keluarga dan pernikahan rendah, pendidikan dan pekerjaan rendah, penggunaan nafsa dan alkohol sedang, hubungan sosial rendah, waktu luang rendah, sikap antisosial kriminal rendah, manajemen keuangan sedang. Tingkat faktor kriminogenik rendah. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan menarik kesimpulan dari hasil asesmen RRI dengan skor 4 menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana pada klien yaitu memiliki resiko rendah. Klien tidak bisa menahan hawa nafsu pada waktu bersama korban. Selama di lembaga pemasyarakatan, klien aktif mengikuti bimbingan yang ada di lembaga pemasyarakatan, baik bimbingan kepribadian maupun bimbingan kemandirian. Dan klien sendiri tidak pernah terdaftar di register F. Untuk program pembimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo sangat mendukung dengan program pembebasan bersyarat yang akan diberikan terhadap klien. Untuk penjamin, istri klien bersedia menjamin, membina, mengawasi klien terhadap program pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepada klien. Masyarakat dan pemerintah desa tempat tinggal klien bersedia menerima klien. Rekomendasi berdasarkan hasil hal tersebut, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan klien A bin B dapat diberikan program pembebasan bersyarat. 2. Agar klien diberikan penguatan program pembinaan yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan alkohol dalam bentuk rehabilitas medis sosial serta program lainnya yang relevan sesuai dengan case plan terlampir. Case plan untuk masa pidana warga binaan, klien mengikut sertakan klien dalam kegiatan rehabilitasi fisik sosial untuk mengatasi ketergantungan alkohol, mengikut sertakan klien dalam kegiatan agama dengan tema bagaimana memilih
teman yang baik sesuai ajaran agama Islam, mengikuti klien dalam penyuluhan hukum, bimbingan konseling, kajian agama dengan tema kesadaran diri dan menjadikan sabar, syukur, dan ikhlas sebagai kekuatan. Waktu dilaksanakan setelah perhitungan 2/3 masa pidana klien. Terima kasih, sekian sajian litmas dari saya. Untuk itu kepada anggota sidang TPP untuk dapat memberikan saran dan pendapat mengenai litmas yang telah saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih.